Ada baiknya setelah Anda mengerjakan project Anda take a break dulu ya, istirahat dulu, dan Anda print beberapa halaman untuk mencocokkan apakah sama yang Anda lihat di screen dari hasil cetakan Anda, ya. Dan jika Anda membuka kotak dialog printer, ya, atau perintah print yang di dalam InDesign CS2 ini, Anda akan melihat pertama kali mungkin buat Anda ini suatu kotak dialog yang cukup banyak pilihan, tapi sebetulnya tidak begitu mengerikan ya, karena kita akan telaah satu persatu di dalam kotak dialog print ini. Dalam memilih semacam panel-panel yang ada di sebelah kiri ini pun cukup mudah ya. Bisa Anda klik ya, dengan klik ini Anda akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada bagian ini. Bahkan Anda bisa langsung misalkan masuk ke sini ya. Dari mulai general dengan kunci Ctrl plus 3, dia masuk ke situ, Ctrl plus 4, masuk ke situ. Jadi kontrol dengan angka 1 kembali ke general ya. Jadi dimudahkan Anda untuk berpindah-pindah dari panel satu ke panel lainnya di dalam kotak dialog print. Nah, kita akan mulai dulu dengan bagian general. Nah, Anda perhatikan pada bagian kotak dialog di atas print preset, printer, dan PPD. Ya, ini kalau kita rubah dia tidak berubah, dia tetap seperti itu. Nah, itu dia. Di sini preset masih dalam keadaan default. Kita bisa rubah nanti kalau sudah merubah settingan kita ke bagian custom. Lalu untuk bagian printer, di sinilah Anda memilih printer Anda, ya. Saya hanya punya satu di sini, printer Rexmark, ya. Lalu ada pilihan untuk membuat Adobe PDF misalkan, ya, Flash Paper, Office Document Image Writer, dan PostScript file. Nah, PostScript file ini akan saya singgung nanti di sesi yang lain. Nah, pada saat memilih PostScript file, PPD kita boleh memilih PPD yang kita akan gunakan. Oke, ini saya kembalikan ke Rexmark saya punya. Nah, pada bagian awal ada untuk general ini berapa copy yang Anda inginkan. Ya, ini Anda bisa tulis di sini seperti biasa ya, kalau kita ngeprint. Dan ada pilihan reverse order. Reverse order jadi bisa dari halaman belakang terlebih dahulu, ya. Bisa dari halaman belakang terlebih dahulu dan masuk sampai akhirnya maju ke halaman paling depan. Nah, itu mencetak dari reverse order ya. Dicetak bagian halaman belakang terlebih dahulu. Pada bagian page semua atau range ya, pilihan Anda dari bagian mana ke bagian mana, halaman apa ke halaman apa bisa Anda pilih di bagian sini. Nah, pada bagian sequence Anda bisa memilih all page, even page only ataupun out page only ya. Saya di sini memilih all page. Dan juga kita bisa mencetak spread ya. Nah, spread ini jadi satu spread ini bisa dicetak ke dalam satu halaman. Tentunya nanti kita akan setting dulu di bagian setup ya, mungkin untuk ukuran kertas dan segala macam. Dan Anda juga bisa memilih print master page aja ya. Kalau kita pilih print master page berarti page yang di atas tidak aktif. Oke, karena kita hanya memprint atau mencetak master page saja. Lalu berikutnya pada bagian option ada pilihan print non-printing objects. Itu maksudnya apa? Kadang ya di dalam dokumen kita kalau kita membuat suatu image ya masuk ke dalam situ dan image tersebut tidak jadi kita print, kita bisa mengubah propertinya supaya non-printing. Jadi tidak ikut tercetak. Nah, dengan ada pilihan option print non-printing object, dia akan meng-override perintah ataupun properti dari objek tersebut yang tadinya non-printing menjadi bisa dicetak. Nah, itulah yang dinamakan print non-printing object. Ini bisa Anda aktifkan kalau Anda ingin memprint atau mencetak objek yang settingannya tidak di printing ya atau non-printing. Oke. Lalu ada print blank page. Di sini bisa Anda aktifkan ataupun tidak ya. Jadi Anda bisa mencetak page atau halaman yang kosong di situ. Lalu ada pilihan print visible guides and baseline grids. Ini mungkin Anda boleh aktifkan jika Anda memang menginginkan garis guide dan baseline grids ikut tercetak. Ya, mungkin untuk suatu keperluan dalam satu tim Anda, itu boleh Anda aktifkan. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang ke bagian setup. Oke, di dalam setup ini kita bisa mengatur paper size kita. Standarnya adalah custom size ya. Anda bisa rubah ke paper size yang lain, misalkan letter, legal ya, A4, A5 misalkan ya. Itu bisa Anda aktifkan di sini. Saya pilih letter misalkan. Oke. Nah, Anda juga perhatikan pada bagian ini ya, displaynya.
Ini sangat membantu kita untuk melihat visualisasinya seperti apa dari perubahan-perubahan option yang kita lakukan. Oke. Nah, orientasi bisa kita rubah. Lihat ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba di bagian general misalkan ya. Saya akan mencoba memakai spread. Ya. Ini perubahan orientasinya seperti apa? Kalau scale to fit, nah itu bisa kita ambil. Ya, jadi satu spread bisa masuk ke dalam satu halaman. Ya, ini untuk option scale. Ya, ini saya kembalikan dulu. Tidak memakai spread. Ini kembali orientation biasa. Dan ini width sebanyak 100% kali 100% untuk width dan height-nya. Dan constant proportion sudah dalam keadaan aktif. Jadi harus sama antara width dan height. Anda juga bisa aktifkan scale to fit ya, untuk memasukkan semuanya ke dalam satu halaman ya. Nah, lalu ada perhitungan mengenai page position. Nah, kebetulan page position ini Anda lihat ya, perubahan page pada bagian kertas kita, ukuran kertas yang kita pilih ini. Ya, ini bisa kita rubah posisinya. Seperti itu. Ya. Biasanya saya memilih center. Lalu ada pilihan thumbnail, di mana dalam satu halaman Anda bisa mencetak beberapa thumbnail seperti ini misalkan per halaman. Dan terakhir adalah tile. Nah, tile ini biasanya digunakan untuk pembuatan poster-poster ya. Jadi mungkin untuk project kita tidak gunakan fasilitas tile ini. Nah, ini mengenai pilihan setup ya, di mana kita bisa mengatur paper size kita, orientasi, juga scale dari halaman dokumen kita. Kita masuk lagi ke marks and bleed. Nah, pada bagian marks and bleed, Anda bisa mengaktifkan marks atau tanda dari printer. Jadi all printer marks bisa Anda aktifkan di sini, atau bahkan Anda bisa memilih salah satunya aja, ya. Misalkan hanya memilih color bars dan page informasi. Nah, ini yang akan tercetak nantinya untuk orang printing kita, ya. Di sini diberitahukan color barsnya seperti apa, page informationnya apa aja, instruksinya, ya. Lalu ada pilihan crop marks, jadi bagian mana yang harus dipotong itu diberitahu semua di situ. Ada bleed, juga marks dan registration mark. Nah, mungkin semuanya aja kita pakai ya. Nah, ini ada juga tipe dari marks bisa kita rubah. Ya, maksudnya itu tampilannya. Kebetulan di sini hanya ada satu default. Saya juga tidak mengerti kenapa ini hanya satu pilihan default gitu. Mungkin nanti ada program lain ya, semacam plugin yang bisa merubah ini menjadi banyak pilihan untuk tipe dari marks tersebut. Tapi kenapa di sini hanya satu ya? Mungkin itulah yang terjadi ya. Dan weight juga bisa kita rubah ya, berapa poin di sini dan juga offsetnya. Ini sambil di print lebih terlihat ya, karena marks ini tidak akan terlihat di dalam dokumen kita. Dia hanya tercipta kalau sudah kita print ya di dalam kertas. Lalu pada bagian bleed and slug ya. Ya. Nah, pada bagian bleed and slug ya, Anda bisa menggunakan tampilan use document bleed setting. Jadi yang sudah pada awal-awal sesi ya, kita membuat bleed and slug. Nah, itu bisa kita aktifkan pada bagian use document bleed setting. Jadi settingannya sudah ada di dalam sini penempatannya. Tapi kalau Anda mau membuatnya berubah, Anda bisa matikan ini dan mencoba posisi yang baru pada bagian top, bottom, dan inside serta outside. Nah, kalau saya sih lebih suka ini diaktifkan ya. Dan mungkin kita akan masuk dulu ke bagian setup untuk mengaktifkan scale to fit, sehingga Anda akan melihat ya marks apa aja yang ada. Lihat nih marks ini, color bars saya matikan, itu dia hasilnya. Page informasi, color bar saya aktifkan lagi. Registration mark, nah itu dia registration mark. Bleed marks ya, dan crop marks. Ya, Anda lihat di sini. Jadi ada visualisasinya sekarang. Nah, include slug area juga bisa kita aktifkan. Mungkin di situ ada semacam keterangan bagi Anda, atau Anda ingin mencobanya sendiri di printer Anda boleh mengaktifkannya. Oke. Nah, pada bagian output sekarang. Ya, untuk bagian output ini sangat tergantung sekali ya, terutama pada bagian color, tergantung sekali pada printer kita. Nah, di sini kebetulan printer saya hanya mendukung dua buah composite, yaitu gray dan RGB. Demikian juga Anda lihat ya, text X black ini kalau kita aktifkan, hati-hati, nanti yang teks berwarna ini akan menjadi warna hitam.
Nah itu dia kalau kita mengaktifkan text as black. Nah di bawah ini juga nanti akan muncul kalau ternyata printer kita memang mendukung ya, seperti trapping, flip, screening, ya pembalikan negatif. Juga ada inks yang kita bisa rubah frekuensinya di sini. Nah, Anda ingat bahwa beberapa bagian kita sering aktifkan yang namanya overprint. Nah, Anda kalau ingin melihat simulasinya overprint seperti apa, Anda bisa mengaktifkannya di sini sehingga tercetak di printer Anda. Oke, kita lanjutkan sekarang ke bagian grafik. Nah, di sini kita diberitahukan bagaimana cara kita mengirim data image ke printer. Ya, apalagi kalau Anda menggunakan semacam jaringan untuk masuk ke printer Anda. Di sini ada pilihan defaultnya adalah optimize subsampling. Ya, ini juga agak lumayan cepat. Ya, nggak terlalu lambat-lambat amat gitu ya. Tapi lebih cepat dibandingkan Anda memilih all, karena all itu semua informasi yang kadang tidak diperlukan juga akan ikut terkirim ya ke printer kita. Bukan maksudnya tercetak, tapi komunikasi antara komputer kita dengan printer itulah yang send data ini. Nah, juga ada pilihan proxy. Nah, kalau Anda pilih none, memang mencetaknya cepat, tapi gambarnya nggak keluar ya, karena di sini adalah image send data. Oke, nah untuk standarnya saya pilih biasanya adalah optimize subsampling. Ya, ini dia. Dan juga pada bagian fonts, kebetulan di sini kita tidak menggunakannya. Tapi kalau kita memakai PostScript file, ini aktif ya. Bisa dikirim secara komplit atau subset per satu ya. Dan jangan pakai none, nanti nggak keluar fontnya. Oke, ini saya kembalikan dulu ke Lexmark. Oke, saya pindahkan ke optimize subsampling. Nah, kita masuk ke dalam color management sekarang. Nah, pada bagian ini kita ditanyakan profile yang kita pakai. Kebetulan yang kita pakai di sini adalah sRGB IC 1966 ya. Ini bisa kita ganti nantinya. Saya akan bicarakan lebih jauh lagi mengenai proof pada sesi yang berikut ya, sesi yang lain. Nah, pada bagian option juga color handling, kita hanya diberikan perintah satu aja. Jadi membiarkan InDesign untuk determinasi colors kita, warna kita dia ngatur. Dan pada printer profile, ini ada pilihan. Ya, Anda bisa aktifkan di sini profile dari printer Anda. Kalau tidak ada, saya menggunakan hal yang sama dari dokumen profile saya ya. Tapi karena ini masih salah ya, nanti saya akan atur di bagian proof. Tapi untuk sekedar tahu aja, inilah nanti kita mencocokkan antara profile dan printer profile. Jadi sekedar tahu aja bahwa di dalam sinilah kita mengatur color management kita antara profile dokumen ya untuk ngeprint dan juga printer profile kita. Nah, berikutnya di bagian advance. Nah, pada bagian ini untuk bagian advance ada pengaktifan untuk OPI ya, untuk image. Nah, OPI ini adalah OPI image workflow. Jadi misalkan Anda mempunyai suatu image ya yang resolusinya kecil dan Anda ingin mengambil image tersebut di dalam network dengan resolusi yang cukup tinggi, inilah diaktifkannya OPI ya. OMIN for OPI-nya apa? Tipenya atau formatnya, apakah EPS, PDF maupun bitmap image. Lalu pada bagian transparency flattener, transparansi yang kita gunakan di sini kita bisa atur resolusinya, low, medium atau high. Ya, ini Anda bisa pilih atau Anda biarkan pada bagian standar yaitu medium resolution. Dan berikut bagian ignore spread override ya. Jadi kalau ada spread yang kebetulan di override di dalam bagian halaman yang ada transparansi image-nya akan di ignore. Jadi tidak akan override. Ya. Akhirnya kita sampai ke bagian akhir yaitu summary. Ya, di bagian print summary ini diberitahu ya per item, per pilihan, per option semuanya apakah Anda aktifkan atau tidak, semua ada di situ. Ya, Anda bisa menyimpan summary-nya, menyimpannya sebagai text file, dan Anda bisa juga langsung men-save preset yang ada dengan memberikan nama preset yang baru, ya. Dan kita bisa masuk ke printer setup kita, ya seperti itu. Preference-nya mungkin, misalkan, ya untuk mengatur kembali untuk printer kita. Dan yang terakhir adalah kita bisa langsung memprint atau mencetaknya. Demikianlah mengenai sesi terakhir kita di dalam InDesign CS2. Saya August Safara, mohon pamit. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi yang akan datang.